Muhammad Amin, ini namanya orang Islam ya. Tetapi kalau dilihat dari status Facebooknya, nauzubillah ya, ini benar-benar merendahkan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita perhatikan kalimat-kalimatnya ini sebetulnya bukan kalimatnya orang pintar. Ini kalimatnya orang bodoh dan orang tolol. Ini kalimatnya orang yang misinformasi. Bagaimana bisa orang ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad merebut bini orang? Dikait-kaitkan dengan kasusnya Nisa Sabian. Nauzubillah ya. Orang ini populer Facebooknya ya, pengikutnya itu 24.000. Statusnya itu di-like ratusan orang. Dia menebarkan keburukan kepada banyak orang. Tetapi orang ini tinggalnya di luar negeri, nggak di Indonesia. Ini sudah sering dicari-cari ini. Coba Anda lihat bagaimana kita membuktikan betapa gobloknya orang ini ya. Di laman Facebooknya dia mengatakan bahwa Nisa Sabian meniru Nabi Muhammad. Artinya orang ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nisa Sabian itu sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad. Cuman mungkin bedanya kalau Nisa Sabian itu objeknya adalah laki-laki, artinya suami orang, sementara Nabi Muhammad istri orang. Dengan begitu gobloknya orang ini mengatakan Nabi Muhammad merebut istri orang. Bahkan lebih parah karena istri anaknya sendiri. Anak angkatnya yaitu Zaid bin Haris. Ini sesuatu yang luar biasa tolol ya. Kalau misalnya kita membaca tafsir Al-Quran yang menceritakan tentang kasus bagaimana Nabi menikahi Zainab, yaitu mantan istri dari anak angkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajum fi azwaji atiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu wa qawluhu likai la yakuna 'alal mu'minina harajum fi azwaji atiyaihim idza qadaw minhunna watara ay innama abahna laka tazwijaha wa fa'alna dzalika li alla yabqa harajun 'alal mu'minina fi tazwiji mutallaqatil adiyai. Dalam ayat ini Allah membolehkan seseorang menikahi mantan menantunya dari anak angkat. Dan ini untuk mengatakan atau untuk menetapkan kepada manusia bahwasanya tidak berdosa alias boleh-boleh saja seseorang itu menikahi mantan menantunya. Tetapi kalau itu dari anak angkatnya, bukan anak kandung ya. Maka Allah membuktikan kalau itu boleh atau mengajarkan kalau itu boleh dengan mempraktekkan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Nabi Muhammad menikahi Zainab yang merupakan mantan istri dari Zaid bin Haris, di mana Zaid adalah anak angkatnya. Agar orang-orang tahu bahwa itu boleh. Jadi apa yang dilakukan Nabi ini pelajaran bahwa itu sah-sah saja. Itu bukan melanggar hukum, itu hal yang normal, hal yang wajar. Itu adalah ketetapan hukum syariat. Tetapi apakah Nabi menggodai istri anaknya? Apakah Nabi itu memang ingin menikahi istri anaknya sehingga disuruh anaknya menceraikan istrinya? Ya tidak. Justru dalam sebuah hadis dikatakan wajah Zaidun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Zainaba tu'zini bilisaniha wa taf'alu wa taf'alu. Jadi Zaid ini datang kepada Nabi. Anak angkat Nabi ini datang kepada ayahandanya, mengatakan bahwa istrinya yaitu Zainab sering menyakiti dirinya dengan lisannya. Mungkin sering diucapkan hal-hal yang tidak enak. Taf'alu wa taf'alu, dan mengulang-ulang. Apa jawaban Nabi? Ini bukti bahwa Nabi tidak ingin merebut menantunya itu. Apa jawaban Nabi? Amsik alaika zaujaka wattaqillaha. Pertahankan istrimu itu dan bertakwalah kepada Allah. Itu loh yang disyaratkan Nabi, yang disarankan oleh Nabi. Pertahankan istrimu, jangan mencerai. Itu yang disarankan Nabi. Tapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak Zainab ini diceraikan oleh Zaid. Dan nanti akan menikah dengan Nabi dengan tujuan tadi itu. Ingin menjelaskan kepada manusia bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kekeluargaan sedekat apapun. Sehingga hal-hal yang berlaku antara orang dengan orang lain yang tidak punya hubungan nasab berlaku dengan anak. Kalau anaknya perempuan, bapaknya laki-laki, boleh dinikahi.
Kalau anaknya perempuan, bapaknya laki-laki, maka anak itu auratnya seluruh badan sama dengan yang lain. Wudunya batal nyentuh bapaknya, beda dengan bapak kandung. Itu yang ingin ditegaskan oleh Islam melalui kasus bagaimana Nabi Muhammad menikahi mantan. Ingat, mantan dari menantunya. Mantan menantu dari anak angkatnya, bukan anak kandungnya. Jadi yang perlu dicatat adalah mantan, bukan menantunya, mantan menantu. Dan itu pun dari anak angkat, bukan anak kandungnya. Apa hikmah dibalik peristiwa Nabi menikahi mantan menantu dari anak angkatnya ini? Itu diuraikan oleh Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Wa asyara ila hikmati hadzat taswiji fi iqamati syariati wa hiya ibtalul haraji alladzi kana yataharrajahu ahlul jahiliyati min ayyatazawwaja ar-rajulu zawjata da'iyhi. Falamma abtalahu Allahu bil qauli idza qala wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dalam Al-Ahzab ayat 4, akkada ibtalahu bil fi'li hatta la yabqa adna atharin minal haraj. Hikmah dari Allah menikahkan atau memerintahkan Nabi Muhammad menikahi mantan menantunya adalah untuk membatalkan atau untuk menganulir pola pikir orang-orang jahiliyah bahwasanya anak angkat itu sama dengan anak kandung. Padahal sebelumnya Allah sudah menegaskan di ayat yang lain, yaitu wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tidaklah anak-anak angkat kalian itu adalah anak kalian. Beda, dalam semua hal berbeda. Maka untuk menegaskan bahwa anak angkat itu bukan anak kandung, takkidil ibtal bahasanya, untuk menekankan bahwasanya anggapan-anggapan orang-orang jahiliyah itu anak angkat sama dengan anak kandung itu, maka Nabi Allah perintahkan menikahi dengan mantan menantu dari anak angkatnya. Itu hikmahnya. Jadi tidak ada Nabi melakukan sesuatu itu yang buruk. Tidak ada Nabi melakukan sesuatu itu yang tidak ada maksud dan tujuannya. Ini semua tujuannya adalah tasri', membangun hukum. Kenapa? Karena dulu orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung, sehingga bagi mereka itu tidak boleh menikahi mantan menantu walaupun dari anak angkatnya. Sebagaimana disebut tadi itu, karena yataharrajahu ahlul jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu menganggap adalah dosa kalau menikahi mantan menantu dari anak angkat. Padahal itu bertentangan dengan hukum Islam. Maka untuk menepis itu, Allah katakan bahwa anak angkat bukan anak kandung. Tapi untuk mempertegas lagi, maka Allah praktekkan, Allah menyuruh Nabi Muhammad menikahi mantan menantu dari anak angkatnya. Sehingga dengan begitu maka la yabqa adna atharin minal haraj. Enggak ada lagi sisa-sisa anggapan-anggapan bahwasanya menikahi bahwasanya anak angkat itu adalah anak kandung, itu hilang semua. Kenapa? Karena Nabi dengan tegas mengatakan bahwasanya anak angkat bukan anak kandung, tetapi dan ditambah lagi secara perilaku Nabi juga mempraktekkan Nabi menikahi mantan menantunya. Ini kok dikait-kaitkan dengan pelakor, kan kurang ajar luar biasa itu ya. Apa-apa yang dilakukan Nabi itu ada muatan hukumnya, ada sisi edukasinya, ada sisi ketetapan hukum syariat-syariatnya. Sementara yang dilakukan manusia ya kan nafsu saja. Luar biasa itu, kurang ajarnya luar biasa ya. Semoga kita terhindar dari orang-orang seperti ini.